Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Nur Arifah. Teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat walafiat, kantongnya sehat, badannya sehat, pokoknya semuanya dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan aku kemana aja dalam 1 bulan. Jarang banget ngupload, biasanya kan aku upload video itu kadang 2 minggu sekali gitu kan. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya aku, katanya bukan cuman di YouTube aja ya teman-teman, ada juga yang nanya di WhatsApp, di Facebook, banyak banget katanya, Kak kok kenapa nggak bikin lagi video, tumben banget katanya, dan pokoknya banyak banget lah yang pertanyaan itu. Nah sekarang aku akan jelasin ya teman-teman. Sebenarnya tuh pertama sih memang iya, jaringan emang di sini juga jaringannya kurang bagus, jadi kadang aku bisa online, kadang bisa. Terus yang keduanya, aku habis operasi waktu tanggal 18 kemarin. Jadi aku tuh operasi usus buntu, dan sekarang alhamdulillah udah agak baik ya, alhamdulillah. 3 minggu lah pokoknya. Jadi aku harus istirahat juga, harus sebulan. Jadi dalam waktu sebulan tuh aku nggak kerja teman-teman, jadi kalau nggak kerja nggak dapat duit juga gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting badan sehat ya. Pertama sih gejalanya tuh awas ya teman-teman, misalkan kalian ada yang kalau keluhan misalkan di bagian perut kanan itu, segera gejalanya usus buntu atau gimana gitu kan. Nah waktu aku tuh nggak ada gejala sama sekali usus buntu aku tuh. Pas malam, pokoknya biasalah sama anak-anak itu, waktu sorenya itu memang aku bercanda semua ya, sama teman-teman tuh bercanda gini-gini. Pas aku masuk rumah sakit aja mau operasi, teman-teman aku juga pada melahok gitu teman-teman. Jadi lah kok kenapa bisa dioperasi, penyakitnya apa, mereka semua pada tanda tanya semua gitu teman-teman. Nah sebenarnya waktu jam 4 subuh itu aku kerasa ya bahwa aku tuh sakit perut gitu kan. Aku kira sakit perut biasalah, namanya juga wanita gitu. Jadi aku tahan-tahan, makin lama tuh sakitnya makin nendang gitu, nendang banget, kayak gimana gitu ya. Nah sampai aku tahan tuh sampai jam 7. Jam 7 masih sakit juga. Nah pas kira-kira jam 8-an lah, itu sambil muntah-muntah gitu. Jadi sakit perut banget bagian kanan, disertai muntah dan demam gitu ya, menggigil. Kira ini sakit apa gitu. Nah setelah itu aku dibawa ke rumah sakit ya, jam 12. Itu nyerinya tuh dari jam 4, bayangin, sampai jam 12 itu sakit banget. Kayak kayak aku tuh mau pingsan atau gimana, jadi serba salah, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah setelah itu aku tuh periksa ke rumah sakit itu. Pertama itu dipegang tuh sama dokternya, sakit ini enggak, pas yang bagian kanan tuh sakit banget. Nah udah gitu kan di USG tuh, di USG juga enggak ketahuan penyakitnya apa. Nah setelah USG enggak ketahuan, nah terus aku dibawa ke ruangan, aku tuh diinfus gitulah, diinfus, cek urin. Nah setelah itu setelah cek urin, aku bukan dioperasi teman-teman, aku di USG ya, bukan USG, rongsen. Aku di rongsen pakai rongsenan yang kita tidur itu terentang, jadi yang di rongsen itu bagian perut gitu kan. Nah setelah bagian perut itu udah gitu aku balik lagi ke kamar. Nah udah gitu aku di rongsen lagi, rongsen bagian belakang ini ya, mungkin sakit apa gitu. Nah setelah rongsen itu, dan aku di rongsen lagi teman-teman, di rongsen yang kayak badan kita dimasukin semua gitu, masuk ke dalam lah. Itu sebenarnya aku paling takut banget ya kalau yang namanya rumah sakit tuh, aku paling takut, apalagi yang namanya operasi gitu. Baru itu ketahuan kalau usus buntu aku sudah pecah teman-teman. Nah usus buntu aku tuh udah pecah, tapi dalamnya tuh bersih, nggak ada kotoran, nggak ada apa, cuman ada sedikit darah, katanya sedikit darah dan luka, katanya itu harus dioperasi. Nah aku kan teman-teman, aku nggak mau, dan aku nangis, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Dan aku bilang sama dokter, aku bilang, dok emang nggak ada obat
biar aku sembuh gitu, maksudnya berobat jalan lah istilahnya, aku beli obat nanti pulang kalau udah habis obat datang lagi. Kata dokter nggak bisa, kamu harus dioperasi hari ini juga. Tapi aku tetap aja nggak mau. Aku nggak mau dan aku nangis terus. Sehingga dua dokter, empat perawat itu ngebujuk aku. Katanya, eh, kamu harus dioperasi. Katanya kalau kamu nggak dioperasi, kamu bakal kalau pokoknya jalannya ada, maksudnya kamu harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi ini nggak bisa katanya, bisa menyebabkan kematian. Nah, di situ aku udah campur aduk ya, gimana, aku mau dioperasi takut, nggak mau dioperasi takut, juga aku belum bilang sama keluarga gitu kan. Bayangin deh di posisi aku, waktu aku di rumah sakit itu aku belum ngomong sama keluarga aku, belum apa-apa sama keluarga aku. Nah, setelah itu kata aku, "Emang harus hari ini juga, Dok?" Kata dia, "Iya, harus hari ini, nggak bisa dibesokin karena usus buntu kamu tuh udah pecah." Jadi aku mikir beberapa kali, mikir udah gitu banyak banget yang nyemangatin aku, katanya kamu harus operasi gini biar kamu sehat lagi, biar kamu bisa aktivitas lagi, pokoknya biar kamu nggak sakit-sakit lagi gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan oke lah aku dioperasi gitu. Nah, di situ aku tuh nangis terus ya karena aku saking takutnya. Nah, terus kan aku waktu mau dioperasi tuh di suhu badan aku berapa, maksudnya tinggi badan aku berapa, berat badan aku berapa. Nah, setelah itu dikasihlah buku yang buat tanda tangan itu, maksudnya kita udah menyetujui tanda tangan yang dioperasi. Kalau misalkan kita ada apa-apa, ibaratnya dokter udah ada tanda tangan kita gitu. Jadi aku tuh bener-bener deg-degan teman-teman. Pertama aku belum ngomong sama keluarga, terus aku dioperasi, aku kan nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku nangis. Setelah itu banyak banget yang nenangin aku di situ. Alhamdulillah dokternya juga pada baik. Dan setelah itu aku masuk tuh rumah sakit, masuk ruang operasi ya. Pas masuk ruang operasi tuh aku lihat ruangannya itu ya teman-teman, aduh serem banget. Yang ada di pikiran aku tuh pokoknya nggak tahu aku harus gimana gitu ya. Pokoknya aku gimana gitu, nggak tahu aku harus gimana. Setelah aku lihat lampu-lampunya yang kecil itu, yang kecil buat operasi, aku lihat guntingnya, aku lihat ininya, ya Allah, aku nggak kebayang bahwa hari ini tuh aku ada di dalam operasian teman-teman. Nah, setelah itu aku kan suruh tidur ya, aku kan pakai baju operasian semua di ini gitu kan. Tapi dalam hati aku selalu berdoa gitu, biar aku berjalan operasi aku lancar gitu. Nah, setelah itu aku dikasih kayak oksigen gitu kan, biasa di oksigen kan. Kirain aku tuh oksigen teman-teman. Nah, pas dikasih oksigen, terus dalam pikiran aku sih aku nggak ngomong. Terus aku bilang kok oksigennya kok agak longgar, yang tadinya udah nyerpet banget gitu kan, terus kok longgar banget gitu. Dan akhirnya eh, itu tuh bukan oksigen tapi itu biusan gitu. Pas mereka udah copot biusannya, aku bilang gitu kan sambil melambaikan tangan gitu. Terus kata dia udah,睡觉gitu kan, maksudnya tidur tidur. Aku nggak kerasa aku tidur. Nah, setelah itu aku nggak kerasa apa-apa, aku dioperasi juga nggak kerasa apa-apa. Aku dioperasi itu dalam waktu ya 1 jam setengah, 1 jam setengah dioperasi aku selesai. Nah, setelah itu aku dengar percikan-percikan air, katanya bangun, bangun, bangun gitu. Terus aku bilang, aku nggak sadar ya. Habis itu aku nggak sadar karena aku dibius tuh. Jadi lama banget aku untuk sadar. Aku bilang, aku ada di mana ini? Aku bilang gitu. Katanya kamu di rumah sakit gitu. Terus aku dibawa kemana sama orang tuh, pikiran aku udah kayak melayang-layang gitu kan. Jadi nggak tahu aku tuh kayak kayak nggak kayak aku tuh ada di mana gitu. Aku dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini, aku nggak tahu. Nah, setelah itu aku dikasih tempat ruangan itu ya teman-teman. Habis operasi itu aku efeknya tuh muntah, 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 muntah gitu kan. Nah, terus bayangin coba habis operasi aku berjuang sendiri. Aku tidur tuh di ruangan itu sendiri, semua sendiri. Coba bayangin habis operasi jam 3 malam, jam 3 malam tuh aku mau ke kamar mandi aja ya sendiri, jalan kaki sambil dorong-dorong infusan. 2 hari 2 malam aku nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Karena apa? Karena habis operasi itu harus dianjurkan kentut. Jadi kan aku nggak bisa kentut. Jadi 2 hari 2 malam aku nggak makan teman-teman. Coba bayangin sama teman-teman. Itu perjuangan aku waktu aku dioperasi di negara Taiwan.
Tapi alhamdulillahnya itu ya cepet baik sih operasi di sini. Cuman kayak apa ya, kayak operasinya juga nggak apa sih ya, bukan kayak yang aku pikirkan begini dibelek atau apa gitu ya, tapi enggak lah, cuman ada sedikit itu. Cuman ya alhamdulillah, yang namanya dioperasi ya pasti sakit gitu kan. Nah, bagi kalian apa ya, kalau misalkan ada yang pernah ngerasain sakit perut bagian kanan itu harus hati-hati teman-teman. Kalian harus segera periksa ke dokter. Jangan sampai dibiarkan. Yang kayak aku aja sih pertamanya ya turun bero, aku bilang gitu, sakit turun bero atau apa gitu. Aku tadinya begitu menyepelekan. Dan kenapa aku bisa usus buntu? Pertama tuh aku jarang banget minum air. Karena aku kalau minum air tuh gimana ya, mual. Kalau setelah minum air mual gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah terbiasa, jadi minum air karena usus kita itu harus bersih, jadi harus banyak minum air. Jadi aku jarang banget minum air. Kedua, aku tiap hari makan Indomie karena yang menyebabkan usus buntu itu bukan dari siki-sikian, siki cabai, siki jambu biji atau apa, bukan. Itu apa ya, ya itu penyebabnya makan Indomie tiap hari, terus kurang air minum. Terus aku kalau pengen BAB aku selalu tahan-tahan gitu kan. Dan aku juga pecinta pedas, ya pokoknya diantara itulah. Dan sekarang aku juga harus hati-hati lagi dengan cara pola makan hidup sehat lah. Karena perjuangan aku buat di apa ya, operasi itu benar-benar ya teman-teman. Nggak kebayang lah pokoknya. Itu usus buntu itu ya, usus buntu itu usus yang nggak ada jalannya, udah buntu gitu, jadi dibilanginnya usus buntu, bukan karena kita makan biji terus kita usus buntu, bukan. Jadi usus buntu itu semua orang ada usus buntu. Yang usus buntu itu usus yang apa ya, dia tuh yang nggak ada jalannya lagi, udah buntu gitu. Kalau ibarat jalan udah nggak ada jalannya lagi, udah buntu gitu kan. Jadi itu yang namanya usus buntu. Bisa jadi kotoran bisa masuk ke sana, atau kita salah makan bisa masuk ke sana kotorannya, ya itu bisa menjadi usus buntu. Jadi kalau misalkan kalau udah dipotong ususnya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi masalahnya ya alhamdulillah sih sekarang aku udah agak sehat, udah bisa tersenyum lagi, udah bisa ceria lagi gitu kan. Waktu pertama sih abis operasi aku nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum, nggak bisa apa, yang ada di pikiran aku tuh gimana ya, bolak-balik. Terus aku bilang, apakah aku harus berhenti dalam sosmed, semua sosmed gitu, ibaratnya Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, apakah aku harus berhenti YouTube? Aku pokoknya kacau banget pikiranku teman-teman. Tapi setelah aku jalanin 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dan 3 minggu sekarang, aku bisa sedikit untuk apa ya, ceria, pokoknya ya bisa senyum sendiri gitu, maksudnya senyum lah gitu, bisa pikiran aku tuh heavy gitu, nggak kayak pertama-pertama aku tuh apa sih, selalu memikirkan aku harus gimana, apakah aku bisa sembuh lagi, apakah aku harus gimana gitu. Jadi ya pokoknya kalau kemampuan kita pengen sehat dan sembuh ya otomatis kita harus heavy gitu, jangan mikirin yang ada di pikiran kita tuh harus dibuang jauh-jauh gitu, yang kayak kita sedih atau apa gitu, kita harus buang jauh-jauh. Nah intinya buat teman-teman, pesan aku ya buat teman-teman, kalian tuh harus banyak minum air putih, jangan terlalu makan makanan yang begitulah yang bisa menyebabkan usus buntu. Karena aku udah pernah alami ya, sakit buntu itu benar-benar sakit, nendang banget sakitnya, dan nggak bisa lah dikatakan dengan sesuatu gitu, pokoknya sakitnya nggak ada duanya. Tapi setelah dioperasi alhamdulillah sakitnya tuh hilang. Nah oke teman-teman, video dari saya ceritanya cuman segitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan video aku silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe.